Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami selalu bersyukur hingga hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh datang kepadamu dalam pujian penyembahan secara pribadi. Karena bagi kami hidup adalah beribadah kepadamu. Karena patut kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kehidupan, sehingga kami boleh mengingat Engkau setiap waktu, Tuhan. Dan kembali di saat menjelang siang ini kami selalu bersyukur, kami boleh bernapas, kami boleh memuji menyembah, kami boleh beraktivitas, kami boleh diberkati dalam berbagai-bagai bidang pekerjaan. Segala kuasa di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Karena itu kami percaya di setiap sisi hidup kami tak ada yang terlepas dari pengamatan-Mu. Engkau tak pernah tidur, Engkau selalu melihat setiap kami, pribadi lepas pribadi, karena Engkau yang memberikan kami nafas. Saat ini kembali kami mau membaca firman-Mu ya Bapa. Kiranya kami diterangi dengan kuasa Roh Kudus untuk mengerti, memahami akan firman-Mu. Karena kami setiap hari belajar dari firman-Mu dan tunduk dan taat akannya, supaya kami tetap hidup di dalam terang-Mu. Dengan kuasa Yesus Kristus, haleluya, amin. Pembacaan kita pada siang hari ini terambil dari Ayub 42 ayat 1 hingga 17 dan ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6 dengan perikop Ayub menjawab perkataannya dan menyesalkan diri, yang demikian bunyinya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal." Firman-Mu, "Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui." Firman-Mu, "Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Kemudian Ayub 42 ayat 7 hingga dengan ayat yang ke-17 dengan perikop keadaan Ayub dipulihkan, yang berbunyi demikian. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suwa, dan Zobar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang, 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama
Yemima, yang kedua Gezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri itu tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, belajar dari setiap pribadi demi pribadi, dari orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Bapa, terima kasih kami belajar dari seorang Ayub yang tetap setia dan tidak pernah mengutuk Engkau. Dia tetap kuat dalam iman dan percayanya kepadamu. Dia tidak pernah mengata-ngatai Tuhan dengan tidak benar, karena ketika dia berperkara dengan Tuhan, dia mengatakan sejujurnya apa yang dirasakannya, bukan membenci dan mengutuk Tuhan seperti teman-temannya, sehingga dia kembali diberkati Tuhan. Waktu dia menderita, dia tetap setia. Dia tahu bahwa Tuhan yang pernah diceritakan dari nenek moyangnya, itu dia alami sendiri. Dan begitulah juga hingga hari ini Tuhan, kami yang pernah juga mengalami hal yang sama. Dari semua yang kami alami, kami bertemu Tuhan, dan Tuhan telah memberikan kepada kami lawatan yang luar biasa. Terutama kami telah hidup dan boleh segar kembali. Kami pernah mengalami hal-hal buruk dalam hidup kami, bahkan sampai ditimpa kemalangan hingga akan merebut nyawa kami. Tetapi kami tidak pernah marah kepadamu Tuhan. Kami tidak mengutuk Engkau, kami tetap setia, kami tetap beribadah, berdoa kepadamu, karena Engkaulah yang memberikan kehidupan kepada kami, sehingga semuanya Engkau kembalikan dan Engkau memberikan kami kembali. Kami percaya bahwa semua berkat-berkat-Mu selalu tercurah ketika semua yang terjadi, baik malapetaka, ujian, pencobaan datang dari si jahat. Dan kami kuat di dalam menghadapi itu, karena kami percaya ada kuasa yang lebih besar dari kami sendiri, sehingga kami mampu melaluinya hari demi hari. Itulah yang kami pelajari dari seorang Ayub, sehingga Tuhan benar-benar berkuasa atas orang-orang yang benar-benar tunduk kepadamu dan setia, tidak takut dalam segala pencobaan, dan tetap benar hidup dalam kekudusan pertobatan. Walaupun kami semua punya masa lalu dan semuanya kami tutup, karena kami telah diperbaharui dalam hidup baru, diubahkan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu terus bekerja di hidup kami, Injil-Mu akan tersebar ke seluruh dunia, dan tiba kesudahan yang Hakim dan Mesias, yaitu pemberi tuaian itu akan datang. Biarlah kami tetap setia seperti gadis-gadis yang bijaksana, untuk tetap setia berdoa, berjaga-jaga ketika dalam segala pencobaan. Dan juga kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu melindungi, menjaga kami di seluruh muka bumi ini. Apapun keadaannya, kami tetap setia, kami tetap memikul salib, kami tetap percaya bahwa pengorbanan-Mu satu untuk selama-lamanya, sekali tercurah darah-Mu untuk seluruh dunia. Berbahagialah kami yang setia, tetap memikul salib, tetap setia dalam segala penderitaan dunia ini, tetap memikul beban walaupun itu berat. Kami tetap setia dan cinta Engkau Yesus, karena Engkau telah memberikan kepada kami kehidupan dan juga mahkota upah besar di sorga. Itulah yang kami kejar, dan kami berbahagia telah bertemu dan melihat Engkau dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Itulah keindahan yang luar biasa, harta terbesar kami, yaitu memiliki Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. Selamat Natal sekali lagi. Kita semua tetap cinta Yesus, hidup damai, kasih mengasihi terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi para pekerja kerajaan-Nya di muka bumi. Tuhan Yesus mengasihi semua makhluk yang diciptakannya. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. God bless you all.